Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Robani dengan NPM 101212171 dari kelas C7 Manajemen. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Teknik Negosiasi dan Komunikasi. Selamat pagi, Ibu Tina. Pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Senang bisa bertemu dengan Ibu Tina. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang akan saya jalani. Bisnis yang akan saya jalani yaitu bisnis keripik pisang dan keripik singkong fun fact. Latar belakang kenapa saya memilih usaha ini, karena di masa sekarang banyak masyarakat yang sudah sangat kritis gitu memilih makanan yang sehat, terutama makanan yang bersifat cemilan atau jajanan ringan. Terlebih di dalam kebiasaan masyarakat, yang dimana saat mengerjakan suatu pekerjaan atau aktivitas, hobi, atau bahkan pekerjaan yang lain, biasanya mereka tetap gitu menyempatkan untuk memakan cemilan-cemilan atau jajanan ringan yang biasa mereka beli di kios-kios, stand atau toko-toko, bahkan supermarket yang berada di daerah mereka. Untuk itu, kami bermaksud untuk membuat suatu macam cemilan keripik yang berbahan dasar dari buah pisang dan singkong. Yang ini aman untuk dikonsumsi karena higienis dan bersih dalam proses produksi, serta tentu harganya sangat terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Dari uraian di atas, kami memilih untuk memproduksi serta mengembangkan bisnis keripik pisang dan keripik singkong dalam kemasan yang bisa disuplai ke toko-toko yang bekerja sama atau bisa dijual sendiri. Sengaja kami memilih pisang dan singkong sebagai bahan baku karena kedua rasa ini sudah jamak digunakan dalam hal cemilan dan rasanya sebagian besar sangat digemari oleh masyarakat kita. Dengan alasan tersebut, akhirnya kami memutuskan untuk merintis usaha keripik pisang dan singkong dalam kemasan yang diberi nama keripik pisang fun fact dan keripik singkong fun fact. Dengan harapan semua konsumen yang memakan cemilan produksi kami akan merasakan kesenangan dan semangat yang maksimal dalam menjalankan aktivitasnya. Visi dari usaha kami yaitu menciptakan sebuah bisnis yang mampu membantu perekonomian masyarakat. Menciptakan sebuah merek dagang yang kompetitif dengan mutu kualitas yang terbaik. Misinya yaitu memberikan rasa yang terenak di bidang cemilan, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan hasil produksi dengan mutu yang terbaik kepada masyarakat. Tujuannya kami mendirikan usaha ini yaitu untuk memperoleh keuntungan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan, mewujudkan kemantapan dan kemampuan dalam berwirausaha, dan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan. Kekuatan dalam usaha ini, yang pertama, mempunyai rasa yang enak dan gurih, terbuat dari bahan baku yang berkualitas dan sehat, mempunyai kemasan yang kuat, bersih, dan mudah untuk dibawa-bawa, dan yang terakhir mempunyai harga jual yang terjangkau. Kelemahan dari usaha yang akan kami dirikan yaitu mudah ditiru, mempunyai kompetitor yang memiliki jenis produksi yang sama, tingkat fluktuatif dari harga bahan baku produksi yang bisa berubah-ubah. Dan yang terakhir, faktor masyarakat tertentu yang lebih suka membuat cemilan sendiri daripada membelinya. Kemudian, peluang dari bisnis ini yaitu semua lapisan masyarakat menyukai cemilan, terutama yang berbahan baku pisang dan singkong. Yang kedua, masyarakat suka dengan cemilan yang berharga terjangkau. Tempat tinggal kami dan tempat produksi dekat dengan sekolah, kampus, juga pabrik sehingga mudah menarik minat konsumen. Kemudian tahan lama dalam jangka waktu tertentu. Ancamannya yaitu banyak warung di sekitar tempat produksi yang juga menjual aneka makanan ringan. Mereka bisa menjadi pesaing kami dalam hal mendapatkan pelanggan. Kemudian, kenaikan harga bahan pangan yang tidak menentu, sehingga mempengaruhi harga dari pokok yang kami tawarkan. Kemudian, selanjutnya, adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang tidak terlalu mahal, dan yang terakhir, tingkat kebosanan konsumen.
Rencana usahanya yang jangka pendeknya yaitu usaha produksi keripik pisang dan singkong ini bertujuan untuk melatih kami sebagai produsen untuk bagaimana membangun dan merintis sebuah usaha dengan baik sehingga dapat menghasilkan hasil produksi dengan kualitas yang terbaik pula. Dalam artian juga menambah keilmuan kami dalam berwirausaha. Diharapkan juga secepatnya untuk mencapai balik modal atau break-even point. Kemudian, rencana jangka menengahnya, usaha produk keripik pisang dan singkong ini diharapkan untuk menghasilkan profit atau keuntungan yang besar, serta merebut perhatian masyarakat untuk dapat menjadi produk pilihan yang mereka beli dan konsumsi. Untuk rencana jangka panjang, untuk kedepannya kami akan melihat bagaimana tanggapan masyarakat atas hasil produksi kami, karena akan menjadi dasar pemikiran kami untuk opsi menambah rasa keripik yang lain, seperti keripik singkong balado, keripik kentang, dan sebagainya. Sehingga dengan semakin banyaknya macam-macam dari rasa keripik ini, maka diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang semakin besar. Untuk segi distribusi, tentu saja kami akan selalu mencari celah pemasaran yang semakin luas demi untuk memperbesar jumlah hasil penjualan produk. Target pasar pada saat ini di lingkungan produksi kami yaitu dekat dengan kampus dan pabrik. Dengan lingkup pembeli adalah para mahasiswa, karyawan pabrik, juga masyarakat yang dekat dengan tempat produksi. Dan nantinya kami akan untuk dapat bekerja sama dalam hal penjualan keripik pisang dan singkong ini. Pesaingnya, ya terdapat banyak pesaing dalam hal bisnis penjualan cemilan ini, diantaranya adalah banyak merek lain yang dijual di kios-kios maupun di toko-toko retail di sekitaran daerah kampus yang berada. Tapi kami yakin dengan mutu yang terbaik dapat merebut hati para calon konsumen untuk memilih keripik pisang dan singkong hasil produksi kami. Sasaran pembelinya dengan harga jual sebesar 16.000 per pieces untuk satu kemasan, maka sasaran pembeli kami adalah semua orang yang berada di lingkungan kampus dan tempat produksi ini berada. Strategi pemasarannya untuk produk kami yang tawarkan dalam usaha ini adalah keripik pisang dan singkong dengan rasa sebagai berikut. Yang pertama manis, asin, juga pedas. Dengan berbagai macam rasa, maka kami memberikan pilihan kepada masyarakat sesuai dengan seleranya. Produk kami dibuat dengan tingkat higienis dan kebersihan yang tinggi, serta tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat merusak kesehatan, seperti boraks, formalin, atau pewarna buatan, ataupun bahan berbahaya lainnya. Untuk harga tadi 16.000 per pieces, yaitu satu bungkusnya itu 750 gram. Untuk tempat, kita akan memilih sekitaran tempat produksi yang dekat dengan kampus dan pabrik. Kemudian untuk promosinya, apabila konsumen membeli keripik pisang atau keripik singkong sebanyak 3 pieces, maka kami akan memberikan potongan harga menjadi 13.000 per pieces. Kami juga menawarkan produk ini melalui jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk lebih memperluas penjualan keripik ini. Untuk alat dan bahan yang kami perlukan yaitu penggorengan atau wajan, tabung gas dan kompor, sodet, plastik kemasan, minyak goreng, pisang segar, dan singkong segar. Adapun perhitungan untuk setiap bahan dan barangnya, yang pertama, kompor 1 tungku harganya 160.000. Penggorengan atau wajan 50.000 dikali 2 unit jadi 110.000, sodet 15.000 dikali 3 unit jadi 45.000, wadah tempat 10.000 dikali 3 unit menjadi 30.000, plastik kemasan 40.000, gas LPG 3 kilo 20.000 dikali 2 unit 40.000, minyak goreng 23.000 dikali 2 liter 46.000, pisang segar 60.000 dan singkong segar 40.000. Jadi total yang akan kami keluarkan yaitu 571.000. Untuk perhitungan labanya dengan HPP yaitu 571.000, dalam sehari kita akan menjual 50 bungkus. Jadi 571 dibagi 50 menjadi 11.420. Kita mengambil laba 50%-nya. Jadi 11.420 dikali 50% sama dengan 5.710. Untuk harga jual keripik, jadi 11.420 ditambah 5.710 sama dengan 16.136. Jadi harga jualnya kita ambil 16.000 saja. Maka dalam sehari
mendapatkan perkiraan pendapatan sebesar 806.500 per harinya. Jadi labanya sama dengan 806.500 dikurangi 571, kita dapatkan dalam sehari yaitu 235.500. Sedangkan laba yang kita dapatkan sebulan yaitu 235.500 dikali 30 sama dengan 7.065.000. Itulah laba yang kita dapatkan dalam sebulan. Itu saja pemaparan dari rencana bisnis yang akan kami jalankan. Saya berharap Ibu Tina tertarik dan mau bekerja sama dengan perusahaan kami. Baik, Ibu Istiana. Mengenai keputusan akhirnya akan saya diskusikan terlebih dahulu dengan pihak internal. Apakah kami akan bekerja sama dengan pihak Ibu Istiana atau tidak? Tapi saya berharap semoga kita bisa menjalin kerjasama. Jadi untuk pemberitahuan selanjutnya akan kami kabari Ibu kembali. Oh iya, kalau begitu kami akan menunggu keputusan dari Ibu. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Semoga bisnis yang akan saya jalankan bisa berkembang dan juga bisnis yang sedang Ibu jalankan bisa semakin sukses ke depannya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.